Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melanjutkan video 5 mata pelajaran geografi kelas 10 IPS 1 sampai dengan 4 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021 dengan saya sendiri Ibu Sevi. Adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama, memahami konsep esensial geografi dan contoh terapannya yang merupakan lanjutan. Yang kedua, lanjutan dari video sebelumnya, video keempat yang sudah dibahas 5 konsep, dan sekarang akan kita bahas konsep ke-6 sampai ke-10 yang merupakan bagian dari indikator pencapaian kompetensi atau IPK 313. Selanjutnya, tujuannya yaitu memahami prinsip geografi dan contoh terapannya yang merupakan indikator pencapaian kompetensi 314, bagian dari KD atau kompetensi dasar 31. Kita awali dengan konsep esensial geografi. Kita lanjutkan konsep yang ke-6, yaitu konsep aglomerasi, yaitu persebaran gejala fenomena geosfer yang cenderung mengelompok yang dipengaruhi oleh adanya keseragaman. Jadi kata kuncinya adalah seragam atau sama fenomenanya, kemudian mengelompok pada suatu ruang. Sebagai contoh, di daerah perkotaan, penduduk akan mengelompok berdasarkan keragaman fenomena geosfer, misalnya daerah pemukiman elit, daerah pemukiman kumuh. Pemukiman elit tentunya fenomena geosfer yang sama ini mengumpul pemukiman yang masyarakatnya atau penduduknya memiliki pendapatan yang cukup baik. Sedangkan daerah pemukiman kumuh, keseragamannya adalah fenomena yang sama, yaitu rata-rata rumahnya itu masih tidak permanen. Kemudian rata-rata penduduknya bermata pencaharian tidak tetap, kemudian secara ekonomi sangat kurang. Kemudian beberapa kota di Indonesia dikenal dengan sebutan kota industri, kota wisata. Sebagai contoh, kota Surabaya dikenal dengan kota industri karena adanya keseragaman fenomena, yaitu yang berkaitan dengan kegiatan industri, pabrik, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan kota wisata misalnya Bali, maka yang adanya keseragaman fenomena geosfer yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata. Wisata pantai, adanya hotel, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan wisata. Atau bisa juga kota Yogyakarta dikenal dengan kota pendidikan karena adanya keseragaman atau kesamaan yang cukup banyak, yaitu fenomena geosfer yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Banyaknya perguruan tinggi di Yogyakarta atau sekolah-sekolah yang favorit di Yogyakarta. Kemudian contoh selanjutnya, pengelompokan komunitas-komunitas penduduk berdasarkan profesi atau daerah asal. Misalnya Kampung Arab di Kota Pekalongan dihuni oleh penduduk yang memiliki keturunan yang sama, yaitu keturunan Arab. Adanya Kampung Nelayan di Kabupaten Bangka yang dihuni oleh penduduk yang sebagian besar profesi sama atau seragam, yaitu nelayan. Jadi itu tadi contoh dari aglomerasi. Kata kuncinya adalah adanya kesamaan atau keseragaman fenomena. Misalnya fenomena pemukiman elit, maka rata-rata dalam ruang tersebut rumahnya menengah ke atas ekonominya. Kemudian kota industri, kemudian ada kampung Arab, maka adanya keseragaman fenomena yang penduduknya berasal dari keturunan Arab dan lainnya. Selanjutnya, konsep nilai kegunaan. Konsep yang berkaitan dengan kemanfaatan suatu objek atau fenomena geosfer bagi kehidupan makhluk hidup. Kemanfaatan ini kata kuncinya kegunaan ini ya. Sebagai contoh, pantai sebagai fenomena geosfer ini dapat bermanfaat sebagai sumber mata pencaharian nelayan.
Namun juga bagi sebagian penduduk lain dapat menjadi tujuan wisata pantai. Jadi manfaat pantai ini tidak hanya satu saja, tapi lebih dari itu. Kemudian yang kedua ada gunung. Bagi masyarakat setempat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian karena tanahnya subur. Sebagian yang lain dijadikan tujuan pendakian atau bisa juga tujuan wisata seperti museum Gunung Merapi yang berada di Yogyakarta. Jadi intinya dari konsep nilai kegunaan ini, satu fenomena geosfer itu bisa memiliki beberapa nilai kegunaan. Ini sebagai contoh, sama-sama laut yang di sebelah kiri dijadikan sebagai pariwisata, yang sebelah kanan dijadikan sumber mencari nafkah para nelayan. Selanjutnya konsep interaksi dan interdependensi, yaitu konsep yang mengkaji fenomena saling mempengaruhi antar berbagai fenomena geosfer. Jadi kata kuncinya di sini adalah interaksi atau hubungan antara wilayah satu dengan wilayah yang lain lebih dari satu, dan interaksi tersebut, hubungan tersebut menyebabkan interdependensi. Apa itu interdependensi? Yaitu saling membutuhkan satu sama lain atau saling ketergantungan. Sebagai contoh, perdagangan baik online maupun offline. Perdagangan online misalnya khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini, perdagangan dengan tatap langsung seperti di pasar, di mall itu sangat dibatasi, sehingga perdagangan online cukup tinggi pada masa pandemi COVID-19 ini. Banyak toko-toko online yang ada saat ini, e-commerce saat ini ya, seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia atau yang lainnya, banyak pilihan. Nah itu perdagangan online ini walaupun tidak ada interaksi secara langsung, tapi tetap bisa melakukan perdagangan, tetap bisa melakukan kegiatan perekonomian. Tentunya tidak hanya pada satu wilayah, bisa antar provinsi, bahkan bisa juga antar negara ya. Perdagangan online ini bisa dilakukan. Jadi tidak perlu datang ke wilayah atau provinsi yang berbeda, atau kabupaten yang berbeda, atau negara yang berbeda. Cukup hanya menggunakan internet dengan menggunakan handphone Android, kita bisa melakukan perdagangan, bisa membeli barang yang kita inginkan tanpa datang ke penjualnya langsung. Nah itu sehingga menyebabkan interaksi, hubungan tadi, hubungannya bisa melalui media online ya dengan HP. Kemudian dari interaksi hubungan tadi, komunikasi tadi bisa menemukan saling membutuhkan, yang penjualnya mengharapkan supaya barangnya terjual, kemudian konsumennya juga membutuhkan barang tersebut, sehingga ada hubungan timbal balik atau interdependensi tadi dari komunikasi tadi. Itu disebut dengan interaksi dan interdependensi. Contoh yang lain, misalnya migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk. Salah satu contohnya adalah urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Migrasi ini contohnya tidak hanya urbanisasi ya, ada contoh yang lain juga. Misalnya urbanisasi ini cukup tinggi khususnya ke kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bali atau yang lainnya, tentunya untuk mencari pekerjaan. Kemudian yang berikutnya konsep diferensiasi area. Setiap daerah memiliki perbedaan, jadi diferensiasi ini adalah perbedaan. Setiap daerah memiliki perbedaan dengan wilayah lainnya, baik kehidupan sosial atau penduduknya maupun kondisi alamnya atau non-fisiknya, atau aspek fisiknya. Kalau penduduk, aspek non-fisiknya. Sebagai contoh, perbedaan iklim suatu wilayah akan mempengaruhi kehidupan penduduknya dalam berbagai aspek, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Sebagai contoh di sini, negara yang memiliki iklim sedang yang memiliki 4 musim dengan negara yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia yang memiliki 2 musim, tentunya kehidupan penduduknya berbeda, budayanya tentunya berbeda.
Kalau di negara yang memiliki 4 musim, mereka misalnya memiliki musim dingin. Pada saat musim dingin mereka butuh pakaian yang cukup tebal, butuh penghangat ruangan. Sedangkan di negara yang memiliki iklim tropis, salah satunya Indonesia, itu tidak membutuhkan penghangat ruangan, tidak membutuhkan baju yang cukup tebal seperti di negara-negara yang memiliki musim dingin. Nah, cara berpakaian, kemudian ada penghangat ruangan, ini tentunya berkaitan dengan aspek sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya konsep keterkaitan keruangan, yaitu konsep ini mengkaji keterkaitan antar wilayah, menjelaskan hubungan keberadaan fenomena di suatu wilayah sehingga mengakibatkan terjadinya fenomena di wilayah lain. Sebagai contoh, kondisi langit lebih bersih selama pandemi COVID-19 dibanding sebelumnya karena aktivitas manusia lebih banyak dilakukan di rumah seperti WFH, work from home, BDR, belajar dari rumah yang sedang kita jalani saat ini. Kenapa langit bersih? Karena cenderung bersih karena aktivitas manusia tidak banyak menggunakan kendaraan, baik itu bus, pesawat terbang, kereta api, kapal, itu sangat jauh berkurang pada saat pandemi COVID-19, sehingga secara tidak langsung polusi udaranya juga berkurang dan langit nampak berwarna biru karena tidak tertutup oleh polusi udara tadi, oleh kendaraan-kendaraan tadi. Selanjutnya, prinsip geografi. Kita lanjutkan materi berikutnya. Terbagi jadi 4. Yang pertama, prinsip distribusi atau persebaran. Yang kedua, interrelasi atau keterkaitan. Yang ketiga, prinsip deskripsi atau gambaran. Dan yang keempat, prinsip korologi. Kita jelaskan satu persatu. Prinsip distribusi atau persebaran yaitu prinsip yang mengkaji bahwa gejala geosfer di permukaan bumi tersebar tidak merata antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Sebagai contoh, dalam kehidupan, fenomena persebaran pemukiman padat pada sebagian tempat sedangkan di tempat lain jarang. Biasanya di Pulau Jawa, dengan penduduk yang cukup tinggi, maka pemukimannya cukup padat. Sedangkan di Indonesia bagian timur yang penduduknya jarang, maka pemukimannya juga jarang. Fenomena ini, padat jarang ini bisa kita amati melalui satelit. Yang free misalnya bisa kita akses secara bebas melalui Google Earth atau Google Map. Selanjutnya, persebaran sumber daya alam yang tidak merata. Sebagai contoh di sini ada peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Sebagai contoh di Bangka Belitung ada timah, sedangkan di provinsi yang lain kita tidak menemukan timah. Atau intan bisa kita ketemukan di Kalimantan, tetapi di provinsi lain, di pulau lain atau di provinsi lain tidak kita temukan. Nah, itu namanya prinsip distribusi atau persebaran. Selanjutnya, interrelasi atau keterkaitan, yaitu prinsip yang menggambarkan adanya keterkaitan antara gejala fenomena geosfer satu dengan lain. Keterkaitan ini bisa dengan aspek fisik dan aspek fisik dengan aspek non-fisik, aspek non-fisik dengan aspek non-fisik. Ini sudah kita bahas pada video-video sebelumnya. Sebagai contoh, keterkaitan faktor fisik dengan faktor fisik, misalnya mata air panas dan energi panas, ini bisa kita temukan di wilayah yang memiliki gunung api. Faktor fisik ini berkaitan dengan fenomena geosfer alam, ya. Mata air panas, energi panas, dan gunung api ini adalah alam. Sedangkan keterkaitan faktor fisik dan non-fisik, sebagai contoh daerah pantai, sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, sedangkan daerah pegunungan bermata pencaharian sebagai petani. Pantai dan gunung ini adalah faktor fisik atau faktor yang berkaitan dengan alam, ya. Pantai hidrosfer, sedangkan pegunungan litosfer. Dan non-fisik ini berkaitan dengan mata pencaharian penduduk. Contoh selanjutnya, keterkaitan faktor non-fisik dan non-fisik. Misalnya, perkotaan
memiliki mata pencaharian bervariasi dibanding pedesaan yang mata pencahariannya cenderung seragam. Selanjutnya, prinsip deskripsi atau gambaran, yaitu prinsip yang menggambarkan gejala geosfer dengan media kata-kata, data angka, tabel, grafik, atau peta. Sebagai contoh di sini ada contoh peta zonasi resiko COVID-19 yang sumbernya dari webnya gugus tugas COVID-19 yang menangani COVID-19 di Indonesia. Dari sini kita bisa tahu yang warna merah berarti resikonya tinggi, dan yang berwarna hijau resiko terkena COVID ini rendah. Nah, peta ini bisa menjadi acuan bagi masyarakat umum untuk mewaspadai terhadap COVID-19. Tentunya yang berwarna merah ini masyarakat harus lebih waspada dalam melakukan aktivitas kehidupannya sehari-hari, lebih disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan. Bukan berarti yang di warna hijau kemudian bebas melakukan aktivitas, tetap melakukan protokol kesehatan, namun untuk yang berwarna merah ini harus lebih waspada. Nah, melalui peta ini kita bisa membaca fenomena geosfer menjadi lebih mudah. Fenomena geosfer yang ada di peta ini contohnya apa? Contohnya adalah fenomena geosfer COVID-19. Nah, ini fenomena geosfernya masih berkaitan dengan COVID, digambarkan dengan grafik. Kalau tadi fenomena COVID digambarkan dengan peta, yaitu peta risiko terkena COVID, sedangkan ini digambarkan dengan grafik. Prinsip korologi, yaitu prinsip yang menggabungkan ketiga prinsip sebelumnya, yaitu distribusi, interrelasi, dan deskripsi dalam mengkaji fenomena geosfer. Jadi misalnya seperti COVID tadi akan lebih komprehensif, akan lebih bagus ketika menggunakan prinsip distribusi, interrelasi, dan deskripsi. Misalnya fenomena COVID-19 ini distribusinya dari peta tadi kita bisa tahu mana saja wilayah-wilayah yang resikonya rendah, sedang, tinggi, sehingga bisa menjadi acuan bagi pemerintah setempat dan pusat untuk melakukan kebijakan. Misalnya kalau di wilayah lokal, zona yang berbeda tadi bisa untuk menentukan, misalnya di dunia pendidikan, apakah sudah boleh masuk ke sekolah atau belum, atau tetap melakukan belajar dari rumah. Itu bisa menjadi acuan peta risiko tadi. Kemudian interrelasi keterkaitannya bagaimana? Kalau yang zonanya merah keterkaitannya dengan kebijakan protokol kesehatan. Misalnya kalau keluar harus menggunakan masker, kemudian dari kepolisian bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker maka didenda. Nah, itu bisa dikaitkan sehingga prinsip yang digunakan adalah prinsip interrelasi dan deskripsi. Supaya masyarakat lebih mudah dalam memahami kondisi COVID di negara Indonesia ini, maka bisa disajikan dengan peta, bisa disajikan dengan grafik, atau bisa disajikan dengan gambar-gambar anjuran-anjuran untuk menggunakan masker, untuk PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, menjaga pola makan dan lain-lain. Itu bisa dengan poster dan lain-lain. Nah, itu deskripsi. Nah, ketika menggunakan kombinasi ketiga prinsip tadi, itu disebut dengan prinsip korologi. Penutup, melalui konsep dan prinsip geografi, kita dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu wilayah. Kemudian yang kedua, konsep esensial dan prinsip geografi yang kita bahas pada video 5 ini sebagai salah satu cara untuk mengidentifikasi fenomena geosfer dalam menemukan solusi-solusi dalam kehidupan manusia. Misalnya fenomena geosfernya tentang COVID-19. Dengan konsep dan prinsip geografi kita bisa analisis fenomena geosfer suatu wilayah, kekuatannya bagaimana, kelemahannya bagaimana, peluang dan ancamannya bagaimana,
sehingga kita bisa menemukan solusi dalam menghadapi COVID-19 ini pada suatu wilayah. Tentunya antara wilayah yang satu dengan solusi wilayah yang lain berbeda karena kekuatannya, kelemahan, peluang, dan ancaman antara wilayah satu dengan wilayah lain berbeda. Latihan soalnya ini perlu kalian identifikasi konsep geografinya, ya. Ada soal 1, 2, dan 3. Cukup kalian identifikasi, ya, di sini. Cukup kalian identifikasi konsep geografinya apa yang digunakan, ya. Misalnya ini fenomena geosfernya, kalian identifikasi yang sudah kita bahas, ada 5 konsep. Kalian hanya tinggal menulis nama konsepnya saja, tidak perlu dijelaskan panjang lebar karena sudah ada di fenomena geosfer ini penjelasannya. Misalnya nomor 1, kalian identifikasi konsepnya apa. Apakah konsepnya tentang nilai kegunaan atau interaksi dan interdependensi atau konsep yang lain. Ini juga, ya, soalnya kalian identifikasi konsepnya. Kemudian ini latihan soal prinsip geografi, identifikasi sama dari 4 konsep tadi. Kalian cukup menuliskan nama dari 4 prinsip tadi. Kalian cukup menuliskan prinsipnya termasuk prinsip apa. Tidak perlu dijelaskan panjang lebar. Ya, ini sudah fenomena geosfernya, sudah panjang lebar. Kalian cukup mengidentifikasi jenis prinsipnya. Ini juga nomor 8, ya. Contoh soal, dan supaya kalian bisa mengerjakan dengan benar, ini contoh soalnya. Banyak sabana dan stepa, bioma, ya, banyak bioma sabana dan stepa ditemukan di wilayah Provinsi NTT, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, banyak penduduk wilayah tersebut bermata pencaharian sebagai peternak. Karakteristik wilayah tersebut berkaitan dengan konsep esensial geografi, yaitu, jadi yang kita bahas pada video kali ini kan ada 5. Jadi kalian cukup pilih salah satu. Jadi berdasarkan di sini, kalian identifikasi, oh, banyak sabana stepa ditemukan di wilayah Provinsi NTT. Kemudian berdasarkan sabana ini, penduduknya bermata pencaharian sebagai peternak. Dan berdasarkan konsep geografi yang kita bahas pada video kelima ini, fenomena ini termasuk apa? Setelah diidentifikasi, maka termasuk konsep nilai guna. Kata kuncinya adalah sabana atau stepa ini merupakan padang rumput, sehingga ketika padang rumput maka dapat dimanfaatkan sebagai masyarakat setempat untuk beternak, ya, misalnya kuda, sehingga mata pencahariannya rata-rata sebagai peternak. Nah, ini berkaitan dengan konsep, yaitu konsep nilai guna. Sehingga kalian cukup menjawab konsep nilai guna, tidak perlu dijelaskan konsep nilai guna itu apa, ya, di latihan soalnya. Nah, ini tugasnya. Silahkan salin tujuan video pembelajaran kelima kali ini. Kalian cukup menyalin tujuannya, ya, ada tujuan 1 dan 2 tadi. Tidak perlu dijelaskan, hanya menyalin tujuannya saja. Kemudian yang kedua ini baru kalian menjelaskan. Jelaskan secara singkat dan padat setiap konsep esensial yang sudah kita bahas di video 5 kali ini dan juga prinsip geografinya. Ya, cukup singkat dan padat berdasarkan pendapat kalian setelah menyimak penjelasan pada video 5 kali ini. Kemudian tugas yang ketiga, salin latihan soal yang sudah ada di slide sebelumnya. Kemudian kerjakan seperti contoh soal tadi. Jawaban tidak perlu panjang lebar, ya. Cukup identifikasi jenis konsepnya atau prinsip geografinya. Tidak perlu dijelaskan di latihan soal karena sudah kalian jelaskan di tugas yang kedua ini. Ketentuan tugasnya seperti tugas-tugas sebelumnya, semua tugas dikerjakan pada buku catatan geografi. Gunakan sumber belajar blog ini atau
sumber belajar lain yang terkait, batas waktu pengumpulan adalah 1 minggu. Tugas dikirimkan melalui Google Classroom. Atau kalau gagal dalam mengirimkan Google Classroom, silahkan WhatsApp ke Ibu, menanyakan. Nanti bisa dikirim melalui email ya. Emailnya septianaramawati@gmail.com. Lebih jelasnya kalian bisa WhatsApp ke Ibu. Terima kasih perhatiannya anak-anak. Salam semangat belajarnya.